Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Aida pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Hari ini kita akan belajar materi mengenai hasil karya dengan teknologi sederhana dalam pemeliharaan lingkungan. Dalam hal ini, materinya terfokus pada karya seni dari Eceng Gondok. Tadi di grup WA Ibu sudah memerintahkan kalian untuk melakukan kebiasaan terlebih dahulu seperti yang bersih, makanan, sarapan yang sehat, membantu orang tua dan lain-lain. Jangan lupa untuk mengumpulkan buku kegiatan sebagai absensi ya. Nah, sebelum belajar, diharapkan kalian untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Eceng gondok merupakan tanaman gulma di wilayah perairan yang hidup terapung pada air, yang dalam pengembangan perakaranya dapat menumpuk pada air yang dangkal. Eceng gondok berkembang biak dengan sangat cepat, baik secara vegetatif maupun vegetatif. Perkembangan biakan dengan cara vegetatif dapat terjadi 2 kali lipat dalam waktu 7 sampai 10 hari. Hasil penelitian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Sumatera Utara di Danau Toba pada tahun 2003 melaporkan bahwa satu batang eceng gondok dalam waktu 52 hari mampu berkembang seluas 1 meter, atau dalam waktu 1 tahun mampu menutup area seluas 7 meter. Perkembang biakannya yang demikian cepat menyebabkan tanaman eceng gondok telah berubah menjadi tanaman gulma di beberapa wilayah perairan di Indonesia. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Batasan gulma bersifat teknis dan plastis. Perairan danau, eceng gondok tumbuh pada bibir-bibir pantai sampai sejauh 5 sampai 20 meter. Perkembang biakan ini juga dipicu oleh peningkatan kesuburan di wilayah perairan danau sebagai akibat dari erosi dan sedimentasi lahan. Berbagai aktivitas masyarakat seperti mandi, cuci kebun, budidaya perikanan, keramba jaring, limbah transportasi air, dan limbah pertanian. Salah satu upaya yang cukup menjanjikan untuk menanggulangi gulma eceng gondok di kawasan perairan danau adalah dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok untuk kerajinan kertas seni. Eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas karena mengandung serat atau selulosa. Pulp eceng gondok yang dihasilkan berwarna coklat, namun dapat diputihkan dengan proses pemutihan atau bleaching. Pulp juga dapat menyerap zat pewarna yang diberikan dengan cukup baik, sehingga berbagai variasi warna kertas dapat dihasilkan melalui proses ini. Bagian tubuh eceng gondok setelah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas wanita yang cantik, pot, sendal, keranjang, atau tempat pakaian bekas, tatakan gelas, tikar, nampan, dan lain sebagainya. Teknologi pengolahan eceng gondok sebagai kertas seni. Teknologi pengolahan eceng
susah dalam pewarnaan. Waktu pencetakan lembaran lebih lama karena pengaruh serat-serat pendek dari kertas koran yang menyulitkan air keluar. Kertas bekas berwarna putih seperti HVS lebih susah digiling, akan tetapi lebih mudah dalam pewarnaan dan proses pencetakan lembaran. Yang keempat adalah proses pencetakan lembaran. Proses pencetakan lembaran dimulai dengan melakukan pengeceran pulp kertas bekas dan pulp encer window. Persentase dari campuran pada intinya dapat dilakukan pada tingkat yang berbeda-beda, tergantung hasil kertas yang kita inginkan. Untuk lebih menonjolkan serat dari eceng gondok, dibuat persentase eceng gondoknya lebih besar. Pewarnaan dapat dilakukan sebelum proses pengenceran dan diupayakan dikondisikan beberapa jam agar warna yang diberikan dapat diserap dengan baik oleh pulp. Pengenceran adonan campuran pulp ini perlu dilakukan agar dapat diproduksi kertas yang tipis. Karena alat yang digunakan adalah manual, maka ketebalan kertas yang dihasilkan akan sangat variatif antar kertas maupun dalam satu lembaran kertas. Perlu keterampilan dan pengalaman agar pada proses pencetakan dapat menghasilkan ketebalan kertas yang relatif imbang. Proses kelima adalah pengeringan kertas. Dengan menggunakan skrip, kertas dicetak dan diperas pada selembar kain yang ditempatkan pada bidang yang kaku. Proses pengeringan dilakukan dengan memanfaatkan sinar matahari. Dalam keadaan matahari terik selama 1 jam kertas sudah dalam kondisi kering. Apabila kondisi mendung, dapat juga dilakukan pengeringan dalam ruangan dengan jalan di angin-angin. Walaupun kelihatannya kualitas kertas di bawah sinar matahari lebih bagus, untuk skala yang lebih besar perlu dipikirkan untuk membuat alat pengering, misalnya dengan membuat ruangan kering dari plat atau kaca atau dengan mengkombinasikan dengan tungku pembakaran. Proses terakhir yaitu kualitas kertas. Memanfaatkan kertas seni umumnya sebagai kertas seni, sehingga penilaian kualitas kertas berdasarkan pada perbedaan relatif dari kertas. Berbeda dengan penilaian kualitas kertas sebenarnya yang menilai kualitas dari kekuatan tarik, kekuatan suntik, gramatur, dan lain-lain. Kertas seni dengan campuran eceng gondok memiliki penampilan yang lebih tegar karena menghasilkan serat-serat yang muncul di permukaan kertas. Berbeda dengan kertas tanpa campuran eceng gondok, kurang memiliki nilai estetik yang tidak jauh beda dengan kertas-kertas biasa. Alhamdulillah pemaparan materi dari Ibu sudah selesai. Sekarang kerjakan tugasnya ya. Kirimkan jawabannya ke WA Ibu. Demikian pemaparan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.